Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy A57 yang baru saja dirilis dan saya akan melakukan unboxing. Di video ini saya juga akan melihat spesifikasinya dan kualitas pembuatannya, dan saya akan memberikan pemikiran serta opini umum saya tentang ponsel ini sambil mengecek semua yang ditawarkannya. Jadi ini akan seperti reaksi langsung kurang lebih. Jadi langsung saja, mari kita mulai. Nah, ini adalah versi yang sedikit lebih premium yang ditawarkan Samsung dalam lini A mereka. Baru saja saya mencoba A37 yang merupakan versi lebih rendah dari ini dan untuk harganya. Saya merasa agak kurang terkesan dengan ini dan saya juga sudah melihat spesifikasinya di atas kertas yang juga terasa kurang mengesankan. Tapi ya sudah, langsung saja keluarkan ponselnya di sini, tinggal kupas plastiknya dan inilah dia, mari kita nyalakan dengan cepat. Nah, sudah nyala. Selain itu, di dalam sini kita dapat kabel charger dan dokumen-dokumen. Saya bahkan tidak akan repot-repot mengeluarkannya. Toh, tidak ada dari kita yang peduli soal itu. Dan memang tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Sekarang, kalau kita lihat ponselnya, dari segi build quality sebenarnya cukup bagus. Tidak ada hal buruk yang bisa saya katakan tentangnya. Saya memang umumnya suka desain bodi perangkat Samsung, jadi yang satu ini agak sedikit lebih tipis, memiliki sudut-sudut yang membulat, jelas, dan juga ada sedikit bagian yang menonjol di area tombol volume dan tombol power. Sekarang dari segi layar, yang kemungkinan besar akan paling sering kita lihat, kita mendapatkan layar berukuran 6,7 inci yang merupakan layar Super AMOLED Plus, apapun itu maksudnya. Dan satu hal yang mungkin langsung Anda perhatikan adalah bezel, khususnya di bagian bawah. Ukurannya sedikit lebih besar dari yang Anda harapkan untuk ponsel seharga 500, sedikit di atas itu. Jadi ponsel ini memiliki rasio layar terhadap bodi sebesar 88,8%. Nah, ini tidak buruk sama sekali. Tapi anggap saja jajaran S25 dari tahun lalu memiliki nilai lebih dari 90 dan itu terlihat sangat bagus. Yang ini, jika dibandingkan dengan produk mereka sendiri, produk ini sedikit tertinggal. Dan alasan saya membahas perangkat itu adalah karena, Anda bisa membelinya bekas atau dari toko-toko yang hanya ingin menghabiskan stok S25 mereka. Bukankah diskonnya luar biasa? Dengan harga kurang lebih sama, pada hari peluncuran saya membeli milik saya dengan harga sedikit di atas 3.000 PLN. Nah, perangkat ini harganya sekitar $2.000. Jadi saya membayar sekitar berapa ya? Dengan kurs saat ini saya tidak tahu, sekitar 250 hingga $300 lebih mahal. Dan Anda tahu pada saat itu mungkin akan lebih mahal lagi, ya begitulah. Tapi ya, sekarang perbedaannya tidak terlalu besar. Seharusnya begitu. Saya masih melihat ponsel-ponsel ini dijual dengan harga yang kurang lebih sama dengan yang ini. Jadi seperti yang saya bilang, perangkat ini terasa agak kurang mengesankan ketika bersaing dengan dirinya sendiri. Dan juga dengan versi flagship dari ponsel tahun lalu. Sekarang, selain layarnya atau sedikit lagi tentang layar, mari kita tambahkan. Jadi, refresh rate 120 Hz hanya bersertifikasi HDR10+ dan tingkat kecerahan puncak 1900 nits. Layar ini juga memiliki kerapatan 385 piksel per inci dengan resolusi 1080p dengan resolusi piksel 1080 x 2340. Dan layarnya dilapisi dengan Corning Glass Victus Plus serta memiliki rating tingkat kekerasan MOS level 5. Jadi, dari segi layar ini sudah oke, tidak ada yang benar-benar luar biasa di sini, tapi juga sesuai dengan yang diharapkan dari sebuah ponsel, semua kebutuhan layar sudah terpenuhi. Layar ini akan terlihat bagus dan cerah, mengingat ini adalah layar AMOLED, punya refresh rate tinggi, dukungan HDR10+, dan tingkat kecerahan yang cukup baik. Jadi, ya nggak ada yang buruk tentang layarnya, tapi juga tidak ada yang istimewa untuk harga segini. Oke, sekarang kalau kita beralih ke kamera di bagian belakang, kita punya yang tampaknya adalah setup 3 kamera. Jadi sensor utamanya adalah sensor wide 50 megapiksel dengan aperture f1,8.
Lalu ada kamera ultrawide 12 megapiksel f2,2 dengan sudut 123 derajat dan kamera makro 5 megapiksel f2,4. Dengan kamera-kamera itu kamu bisa merekam 4K 30 fps sayangnya dan 1080p bisa sampai 60 fps. Di depan ada kamera 12 megapiksel design hole punch. Sensor wide f2,2 ini bisa rekam 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Sama seperti kamera belakang 1080p 60 fps. Jadi dari segi kamera untuk perekaman, kamu bisa dapat 60 fps tapi sayangnya hanya di 1080p. Dan kalau kita lihat kualitas build dari perangkat ini, kita punya frame aluminium, jadi itu cukup bagus. Kita juga punya Gorilla Glass Victus Plus di bagian belakang dan juga seperti yang saya sebutkan di bagian depan. Jadi dari segi build, perangkat ini akan cukup tahan lama. Selain itu, tidak ada hal ekstra di sini, jadi kita hanya punya antena kecil, speaker, saya rasa ini untuk noise cancellation, penanda volume, dan tombol power. Di bagian bawah, kita punya slot SIM, dan ya, itu hanya slot SIM saja, sayangnya tidak ada penyimpanan eksternal, lalu ada speaker dan port pengisian daya. Dan itu saja, sekarang kita lanjut ke bagian internal perangkat ini. Kita melihat baterai 5000 mAh, yang sama seperti di A37, jadi tidak ada perbedaan di situ meskipun harganya lebih tinggi. Kita punya kecepatan pengisian daya 45 watt yang sebenarnya cukup bagus. Jadi jika dibandingkan dengan S25 di sini, perangkat ini hanya punya baterai 4000 mAh, jadi jauh lebih kecil atau sekitar 25% lebih kecil, dan pengisiannya juga hanya 25 watt, jauh di bawah 45 watt. Jadi itu hampir 2 kali lipat kecepatan pengisian dayanya, yang pastinya akan sangat menyenangkan dan memberikan perbedaan di sini. Perangkat ini hadir dengan RAM 8 GB dan bisa sampai 12 GB, tergantung pilihan yang kamu ambil. Dan dari pabriknya, untuk varian termurah sudah dilengkapi dengan penyimpanan 128 GB menggunakan UFS tanpa ada spesifikasi UFS yang jelas. Jadi kemungkinan itu adalah tipe UFS yang paling jelek. Tidak ada penyimpanan eksternal dan dengan harga lebih dari $500 alias, kamu hanya mendapatkan 128 GB dengan 8 GB RAM. Itu memang agak mengecewakan, tapi kamu bisa mendapatkannya hingga setengah terabyte dengan 12 GB RAM, namun perlu diingat harganya akan jauh lebih mahal. Jadi sebenarnya terserah kamu seberapa banyak penyimpanan yang kamu butuhkan, tapi saya ingin menekankan bahwa saya akan membahas perangkat lain Masterwood. Perangkat itu bisa bersaing dengan perangkat ini dengan cukup mudah di kelas yang sama. Atau sebenarnya nanti saya akan memberikan perbandingan dengan ponsel lain. Jadi intinya, nggak ada penyimpanan eksternal dan hanya 128 GB penyimpanan internal. Hal lain yang juga agak mengecewakan dari Samsung di sini adalah prosesornya. Sekarang Samsung punya kebiasaan aneh seperti ini. Setidaknya untuk orang Eropa, rasanya seperti mempermainkan kita dengan memberikan kita prosesor Dimensity, bahkan di lini perangkat S, seperti S26 dan 26 Plus. Entah kenapa, hal ini benar-benar membuat saya kesal karena prosesor-prosesor ini jauh lebih buruk, dan di sini terjadi lagi. Jadi, Samsung di sini membuat prosesor mereka sendiri yang kualitasnya buruk, menamainya Exynos 1680, dan mereka buat sendiri. Itu adalah prosesor buatan mereka sendiri untuk perangkat mereka, dan kemudian mereka punya keberanian untuk membebankan biaya yang sangat mahal untuk perangkat yang dijalankan dengan itu. Kemungkinan besar layarnya juga buatan mereka sendiri, karena Samsung menurut saya membuat prosesor mereka sendiri dan mungkin juga memori mereka sendiri. Karena mereka juga memproduksi itu, jadi mereka benar-benar memproduksi sebagian besar komponen sendiri, dan kemudian mereka berani-beraninya membebankan harga $530 dalam alias kepada Anda, dolar untuk ini. Apa kau bercanda? Pergi sana persetan denganmu, Samsung. Dan alasan saya bersikap negatif tentang hal ini adalah karena ponsel seperti ini sudah ada sekarang. Ini adalah Poco X8 Pro. Bahkan versi Pro Max pun tidak akan semahal yang ini. Ini sudah ada di sini, harganya lebih murah $100 karena harga aslinya sekitar $400 Amerika Serikat. Ini sudah lebih cepat daripada yang kita miliki saat ini. Dan ada versi yang lebih tinggi dari perangkat ini yang harganya sama dengan yang ini.
Dan itu benar-benar membuat ponsel ini terlihat sangat buruk, seperti yang memang pantas didapatkan oleh ponsel ini. Karena jika versi bawah dari ponsel yang saya pegang ini saja sudah bisa mengungguli ponsel ini, dan bukan hanya selisih beberapa persen, kita bicara soal perbedaannya sudah jauh sekali. Tidak ada alasan bagi ponsel ini untuk ada. Sungguh, tidak ada alasan untuk membelinya, kecuali jika kamu memang terjebak di ekosistem Samsung. Kalau kamu suka dengan SmartThings dan hal-hal seperti itu, otomatisasi di ponselmu, mungkin saja kamu ingin memiliki perangkat ini. Kalau kamu tidak terjebak di ekosistem itu, silakan saja terus tidak terjebak di dalamnya. Itu akan lebih baik untuk dompetmu. Untuk memberikan perbandingan di sini, nah ini dia, supaya kamu bisa membandingkan apa yang kita dapatkan di sini dari segi angka performa secara langsung. Data ini diambil dari nanoreview.net, di mana mereka melakukan beberapa benchmark dengan berbagai cara. Jadi saya bahkan tidak akan membandingkan prosesor yang ada di sini. Saya akan membandingkan prosesor yang kelasnya lebih rendah dari yang ada di sini, yaitu Dimensity 90 atau katakanlah 90. Dimensity 8500, bukan versi Ultra yang ada di sini, karena Ultra akan lebih cepat lagi. Saya rasa tidak akan jauh lebih cepat. Biasanya itu hanya versi overclock dari yang ada di sini. Jadi secara persentase mungkin hanya beberapa persen lebih tinggi, tapi itu tidak masalah karena prosesor kelas bawahnya saja sudah jauh mengungguli Exynos. Jadi jika kita melihat benchmark N2211 dari seperti yang saya katakan nanoreview.net, kita melihat peningkatan sebesar 55% dibandingkan Samsung di sini. Dan untuk memberikan skor sebenarnya kita melihat Exynos mendapatkan 1.390.000. Saya membulatkannya, saya tidak akan memberikan sampai ratusan, saya hanya akan memberikan ratusan ribunya saja. Sementara itu, Dimensity mendapatkan skor 2.153, hampir 54.000. Jadi ini sudah benar-benar gila. Sekarang, jika kita lanjut ke Geekbench 6, disitulah perbandingannya berlanjut. Jadi single core unggul 24% untuk versi bawah dari yang ada di sini, dan unggul 51% dalam performa multi-core. Jadi lagi-lagi angkanya Exynos 13.000. Maaf 13, saya 1389, 1721, multicore 4453, 6716. Nah, ini lebih merupakan perbedaan sedang. Jadi, performa GPU yang akan lebih penting untuk bermain game, disitulah kita melihat sedikit peningkatan performa. Jadi, Exynos hanya mendapat skor 7.922, sedangkan yang ini unggul 70% dengan skor total 13.461. Dan sekali lagi, itu adalah Geekbench 6, dan ya, itu sudah cukup jelas. Kamu sudah mendapatkan perangkat yang secara umum 50% lebih cepat dalam hampir segala hal. Dengan harga $100 lebih murah, dan itu belum semua manfaat yang ditawarkan di sini. Karena jika kita lihat pada baterai dan kecepatan pengisian dayanya, perangkat ini memiliki baterai 6.500 mAh. Dibandingkan dengan 5.000, perangkat ini mengisi daya dengan 100 watt, sedangkan yang satunya hanya 45 watt. Dilengkapi dengan layar yang mendukung Dolby Vision dengan kecerahan puncak 3.500 nits. Dan memiliki kecepatan respons sentuhan yang jauh lebih cepat, artinya layar bereaksi jauh lebih cepat terhadap segala jenis sentuhan tindakan. Jadi sekali lagi itu akan sangat bagus untuk bermain game. Jadi pada dasarnya ini lebih baik dalam segala hal. Dan satu hal lagi terkait penyimpanan, Anda mendapatkan 256 GB dengan 12 GB. Oh maaf, bukan yang ini. Di mana sih barangnya? Aduh, aku benar-benar kehilangannya. Nah, ketemu. Oke, ketemu. Kita dapat 256 dan 8 GB RAM dan hingga setengah terabyte dengan 12. Jadi menurutku ini kurang lebih sama untuk varian dasar. Ya, kurang lebih seperti, lupakan saya. Ini langsung dapat 2 kali lipat penyimpanan dari awal dengan harga lebih murah. Itu luar biasa. Dan juga penyimpanan yang digunakan adalah UFS 4.1, jadi itu cukup bagus. Sebenarnya aku bisa lanjut, tapi sejujurnya
Apa yang sudah aku sebutkan tadi dengan harga yang lebih murah saja sudah cukup membuat ini terlihat seperti lelucon yang tidak lucu dari Samsung. Dan seperti yang aku bilang, ini adalah varian bawahnya. Kalau aku bandingkan dengan harga Samsung yang sama di $500 AS, jika dihitung dalam dolar, kita akan mempertimbangkan Pro Max karena ini adalah Poco 8X Pro. Ada Pro Max. Skema penamaan bukan yang terbaik, tapi izinkan saya memberikan sedikit persentase di sana atau beberapa persentase. Jadi Antutu 11, peningkatan 119%, Geekbench 6, 107, inti tunggal, inti ganda, 107 juga. Performa GPU, kita melihat peningkatan sebesar 215%. Jadi itu dengan harga yang sama pada titik tersebut. Jadi kamu mendapatkan ponsel yang pada dasarnya menggandakan performa atau bahkan 3 kali lipat dalam gaming. Itu, terima kasih. Kenapa perangkat ini bahkan masih ada pada titik ini? Dan pada titik itu, di rentang harga yang sama, menawarkan paket yang bahkan lebih baik dari yang saya tunjukkan di sini. Dengan baterai yang bahkan lebih besar secara konyol, yaitu 8500 mAh. Dan sejujurnya, kalau saya membeli ponsel, saya mungkin akan memilih Pro Max itu hanya karena menurut saya perangkat itu benar-benar luar biasa. Berapa harganya dan apa yang ditawarkan benar-benar hebat. Dan baterainya itu, ya ampun baterainya, 8500 pada ponsel yang ukurannya kurang lebih sama dengan ini, yaitu 6,59 inci. Oh, dan resolusinya juga tinggi, ngomong-ngomong. Jadi ya, sejujurnya saya tidak akan memilih Samsung lagi. Saya memang punya satu S25, tapi itu mungkin akan jadi yang terakhir saya beli karena saya tidak berniat membayar terlalu mahal. Terima kasih. Untuk sesuatu yang tidak memberikan sesuai harapan, ketika Poco X8 Pro, UH, dan Pro Max, serta juga Poco F8, Pro, dan Ultra ada, F8 itu lebih baik untuk keperluan kamera. Jika kamu benar-benar ingin sesuatu yang bagus untuk foto, kamu mungkin ingin mempertimbangkan yang satu ini. Yang satu ini luar biasa untuk daya tahan baterai. Tidak terlalu bagus dalam hal kamera, dan itu adalah salah satu kelemahannya. Tapi saya benci baterainya dan kecepatannya. Tidak bisa dipungkiri benar-benar mengalahkan apapun yang kita punya di sini. Jadi secara umum, ini hanya Samsung membuat lelucon lain yang disebut Galaxy A57, dan saya rasa tidak ada yang tertawa. Jadi ya, begitulah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.